Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin maju. Saking majunya, seolah tak ada lagi batas antara ruang dan waktu dalam berkomunikasi. Semuanya berkat perangkat komunikasi bernama telepon seluler alias ponsel. Alat canggih ini mampu mempermudah mobilitas masyarakat. Sebut saja seluruh kegiatan jelajah dunia maya seperti browsing, media sosial, permainan online, belanja online, foto hingga video dan film semua bisa diakses dari genggaman. Ponsel memang menawarkan berbagai kemudahan. Tak heran, imbasnya kini semakin banyak orang tidak bisa lepas dari ponselnya. Bahkan banyak orang yang akhirnya sangat ketergantungan dengan perangkat komunikasi ini. Kondisi ini pun memicu nomophobia atau no mobile phone phobia. Nomophobia adalah rasa takut berlebihan jika seseorang kehilangan ponselnya. Nyatanya, 60% pengguna ponsel tidak sadar dirinya terkena nomophobia. Kalau misalnya kita mulai bangun tidur udah megang, habis itu di jalan juga megang, sampai rumah mau tidur juga megang, artinya fokus hidup kita kan jadi betul-betul teralih ke handphone. Jadi fokusnya harus dirubah bahwa handphone itu bukan segalanya. Artinya di saat-saat waktu tertentu harus bisa komitmen kapan boleh menggunakan dan kapan tidak menggunakan supaya tidak jadi tergantung. Tak mau ketergantungan, kini semakin banyak masyarakat yang membatasi penggunaan ponselnya. Kalau kita ngumpul bareng teman, HP-nya kita taruh meja semua, di kafe gitu, taruh meja. Handphone mati tapi sekali lagi saya tidak memaksa untuk mematikan. Dia memilih mematikan itu. Kalau begitu di rumah, saya simpan handphonenya. Biasanya soalnya kadang-kadang kalau misalkan saya sendiri nyampe rumah masih main gitu, dia, ih mama juga. Nah kan berarti emang dari orang tuanya juga mesti ngeliatin. Bijak menggunakan ponsel adalah langkah tepat untuk hidup seimbang dengan gadget. Kita pun harus bisa memilah waktu antara interaksi sosial langsung dan komunikasi melalui perangkat. Misalnya kepada anak-anak ya, dari sejak awal bahwa komunikasi itu harus dengan langsung, bukan dengan tidak langsung. Handphone kan dengan tidak langsung ya. Jadi diterapkanlah dari awal bahwa komunikasi itu bertemu langsung dengan orang, apapun disampaikan secara langsung sehingga rasa ketergantungan orang terhadap sosial dari handphone pun bisa berkurang. Kalau misalnya udah di rumah dengan suami, handphonenya ditaruh dulu. Ngobrol langsung dengan suami, cerita langsung dengan suami atau dengan istri. Salah satu yang menerapkan aturan bijak dalam menggunakan ponsel adalah Rima Alatas. Ibu 3 anak ini bukannya anti dengan perangkat komunikasi. Ia hanya menegaskan batas dalam keluarganya mengenai penggunaan ponsel. Saat sedang berkumpul dengan seluruh keluarga, Rima melarang mereka memegang ponselnya. Saat akhir pekan pun, anak-anaknya hanya diperbolehkan memegang ponsel di bawah pengawasan orang tua. Hal ini dilakukan agar komunikasi dua arah di dalam keluarga tetap terjalin baik. Bisa memperkaya wawasan saya, bisa membantu saya untuk update informasi secara real time gitu. Dan jadi setiap hari saya bisa mengakses informasi, baik itu berita ataupun apapun yang memang informasi yang kita cari gitu. Jadi apalagi pekerjaan saya menuntut untuk kita harus selalu tahu gitu loh apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Bagi Rima yang menjabat sebagai manajer perusahaan periklanan, keberadaan ponsel sangat mempermudah pekerjaannya. Rima pun sadar ia tak bisa berjauhan dari gadgetnya. Ponsel menjadi penunjang penting dalam dunia profesional Rima. Namun setelah pulang ke rumah, Rima dan suaminya membatasi penggunaan ponsel masing-masing. Bagi keduanya, rumah adalah tempat berkumpul dengan anak-anak. Seluruh perangkat komunikasi mereka letakkan di tempat yang jauh dari jangkauan. Kini waktunya bermain bersama Ayla, Kamila, dan Hanan. Jadi waktu dengan anak-anak itu sebisa mungkin itu yang kita namakan quality time gitu. Jadi sebisa mungkin tidak ada gangguan macam-macam lah. Jadi ketika kita sudah mulai kita sudah puas bermain dengan anak-anak, bacain cerita atau mungkin membantu mengerjakan tugas rumah gitu. Setelah mereka tidur, sebenarnya itulah waktu kita untuk mungkin
menggunakan gadget lagi pastinya gitu ya. Jadi setelah anak-anak tidur semuanya beres, biasanya kita pegang gadget lagi, kita coba cek lagi apa yang terjadi di dunia dunia maya gitu. Selain menciptakan waktu berkualitas, membatasi penggunaan ponsel juga dapat mempertahankan kesehatan penggunanya. Pasalnya, nomofobia dapat menjadi celah awal datangnya penyakit kejiwaan. Ketakutan pada saat gadget itu tidak ada akan menimbulkan suatu perasaan seperti cemas, jantung berdebar, gelisah, dan bahkan bisa sampai menyebabkan gangguan panik. Itu yang paling berat. Gangguan panik itu bisa muncul sebagai satu bentuk akut yang paling parah dari gangguan cemas, dalam berupa perasaan tercekik sampai tidak bisa bernafas yang mungkin bisa durasinya sampai 10 menit, merasanya seperti itu. Dan ini tentu saja kalau dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan gangguan bagi kesehatan kita, tidak baik untuk jantung, tidak baik untuk peredaran darah, dan seterusnya. Penggunaan ponsel berlebihan dapat memunculkan rasa pusing, susah tidur, hingga stres akibat paparan radiasi. Hingga kini belum ada angka pasti penderita paparan radiasi ponsel. Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO baru akan meneliti lebih lanjut kasus ini 2016 mendatang. Misalnya kalau kita menelpon, kita bisa menggunakan hands-free mode, jadi kita gunakan earphone atau loudspeaker, kemudian kita bisa lebih memilih texting daripada untuk menelpon langsung, sehingga jarak antara tubuh kita dengan sumber radiasi ini bisa diminimalisir, karena semakin dekat radiasinya akan semakin besar. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat, ponsel berperan penting dalam komunikasi. Namun tidak ada salahnya menerapkan aturan dalam penggunaan ponsel. Bijaksana menggunakan teknologi sangat diperlukan, agar kita bisa tetap memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak terpaku menatap layar ponsel. Tim Liputan melaporkan untuk NET.